Perkenalkan, nama saya Mursyidah Hidayah, NIM 20423253 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Rima Meslita, SSI MPD, yaitu mengenai telaah modul ajar dan buku teks IPAS kelas 5 Kurikulum Merdeka dengan materi harmoni dalam ekosistem. Sebelum memasuki pembahasan modul ajar dan buku teks, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perubahan kurikulum di Indonesia, khususnya di jenjang MI atau SD. Sebelumnya, Satuan Pendidikan menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Pada kurikulum ini, pembelajaran mengacu pada kompetensi inti, KI atau kompetensi dasar KD. Dengan materi pembelajaran yang cukup padat sehingga guru lebih berfokus pada penyampaian materi agar seluruh kompetensi dapat tercapai. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru diberikan keluasan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan karakteristik peserta didik melalui pembelajaran diferensiasi. Setelah itu, materi pembelajaran dibuat lebih esensial sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk memahami konsep secara lebih mendalam, bukan sekedar menghafal materi saja. Perbedaan lainnya adalah penggunaan capaian pembelajaran atau CP yang kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran TP dan disusun ke dalam modul ajar sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Khusus di Madrasah Ibtidaiyah, kurikulum Merdeka juga mengakomodasi nilai-nilai keislaman dalam setiap proses pembelajaran. Interaksi tersebut dapat dilakukan melalui penyisipan ayat Al-Quran, hadis, nilai tauhid, atau serta pembiasan akhlak mulia yang relevan dengan materi yang dipelajari. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki karakter yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Demikian penjelasan singkat mengenai pengantar dan landasan kurikulum Merdeka. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil telaah terhadap modul ajar yang telah saya susun serta buku teks IPAS kelas 5 yang saya gunakan sebagai acuan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil telaah modul ajar yang telah saya susun. Modul ajar yang saya gunakan disusun untuk mata pelajaran IPAS fase C kelas 5 semester 1 dengan materi harmoni dalam ekosistem. Pada bagian capaian pembelajaran atau CP, saya menyusun modul dengan mengacu pada CP fase C mata pelajaran IPAS. Dari CP, capaian pembelajaran tersebut, kemudian saya menurunkannya menjadi beberapa tujuan pembelajaran atau TP yang lebih spesifik dan terukur. Selanjutnya, tujuan-tujuan pembelajaran tersebut disusun secara berurutan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP, sehingga pembelajaran memiliki urutan yang sistematis dari materi yang lebih sederhana menuju materi yang lebih kompleks. Berdasarkan alur tujuan pembelajaran tersebut, saya kemudian menyusun modul ajar yang berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta asesmen serta perangkat pembelajaran lainnya. Sebagai contoh, pada materi harmoni dalam ekosistem, capaian pembelajaran mengharapkan peserta didik mampu memahami hubungan antara makhluk hidup dengan ekosistem. Dari capaian pembelajaran tersebut, saya menurunkan menjadi tujuan pembelajaran, seperti mengidentifikasi komponen biotik dan ambiotik, menjelaskan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta menganalisis dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Tujuan-tujuan tersebut kemudian saya susun secara berurutan dalam alur tujuan pembelajaran dan saya kembangkan menjadi kegiatan pembelajaran di dalam modul ajar. Pada modul ini juga terdapat integrasi nilai-nilai Islam, yaitu berupa nilai tauhid, dalil Al-Quran, dan nilai akhlak. Nilai tauhid menggunakan Quran Surah Al-An'am ayat 99 yang mengajarkan bahwa seluruh makhluk hidup merupakan ciptaan Allah. Selanjutnya terdapat Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang menjelaskan larangan merusak lingkungan.
serta hadis tentang keutamaan menanam pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami materi IPAS, tetapi juga memiliki karakter yang peduli terhadap lingkungan berdasarkan ajaran Islam. Selain itu juga, modul ini juga membuat profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, kreatif, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian pada bagian pembelajaran diferensiasi, modul ini menerapkan 3 bentuk diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu guru menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai bentuk seperti video, pembelajaran tentang ekosistem, gambar komponen ekosistem, dan rantai makanan. Buku siswa IPAS kelas 5 serta infografis. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami materi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi diberikan tugas menganalisis dampak perubahan ekosistem beserta solusinya. Peserta didik dengan kemampuan sedang diminta mengidentifikasi komponen biotik dan ambiotik serta menyusun contoh rantai makanan. Sedangkan peserta didik yang masih memerlukan pendamping dibimbing oleh guru melalui gambar, pernyataan sederhana, dan arahan secara bertahap. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu peserta didik diberikan kebebasan memiliki bentuk hasil belajarnya sesuai dengan minat dan kemampuan, misalnya membuat poster tentang ekosistem dan menyusun peta konsep rantai makanan, membuat infografis menggunakan Canva, atau mempresentasikan hasil analisis secara berkelompok. Dengan adanya ketiga bentuk pembelajaran diferensiasi tersebut, setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan potensinya masing-masing, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, pada bagian asesmen penilaian, modul ini menggunakan asesmen autentik yang terdiri atas asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen diagnostis dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi, diskusi, LKPD, dan presentasi. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran melalui tes tertulis, penilaian LKPD, poster, dan presentasi hasil kerja kelompok. Selanjutnya, saya akan membahas buku teks yang menjadi acuan dalam penyusunan modul ajar ini. Buku yang saya gunakan adalah buku siswa IPAS kelas 5 Kurikulum Merdeka, khususnya pada bab 2, yaitu materinya harmoni dalam ekosistem. Selanjutnya, saya akan menelaah salah satu aktivitas pembelajaran yang terdapat pada halaman 75, yaitu materi transfer energi pada jaring-jaring makanan. Pada halaman ini terdapat gambar piramida makanan yang disertai beberapa pertanyaan. Menurut saya, aktivitas pada halaman ini sudah melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS). Hal ini terlihat pada soal nomor 1, yaitu peserta didik diminta menjelaskan proses transfer energi pada piramida makanan dalam bentuk jaring-jaring makanan, serta menggambarkan aliran energi mulai dari matahari hingga kembali ke tumbuhan. Untuk menjawab soal tersebut, peserta didik harus menganalisis hubungan antar makhluk hidup dan memahami aliran energi dalam ekosistem. Oleh karena itu, soal ini berada pada level C4 menganalisis. Kemudian, pada soal nomor 3, peserta didik diminta menganalisis dampak kebakaran hutan terhadap jaring-jaring makanan apabila hampir semua pohon ara dan pohon pala hangus terbakar. Untuk menjawabnya, peserta didik harus menganalisis
hubungan sebab akibat serta memprediksi dampak yang akan terjadi pada makhluk hidup lain di dalam ekosistem. Oleh karena itu, soal ini termasuk level C4 menganalisis dan dapat berkembang ke C5 mengevaluasi. Apabila peserta didik diminta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, berdasarkan telaah tersebut, saya menyimpulkan bahwa halaman 75 sudah membuat soal yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama pada soal nomor 1 dan nomor 3. Buku IPAS kelas 5 Kurikulum Merdeka ini telah mendukung pembelajaran yang tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka. Baik, sebagai penutup dari hasil telaah modul ajar dan buku teks yang telah saya paparkan, saya akan menyampaikan salah satu contoh kegiatan yang dapat diterapkan sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin di jenjang MI atau SD. Kegiatan yang saya pilih adalah gerakan menanam dan merawat tanaman di lingkungan sekolah. Pada kegiatan ini, peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menanam tanaman hias, tanaman obat, atau sayuran di lingkungan sekolah. Setelah itu, setiap kelompok diberikan tanggung jawab untuk merawat tanaman tersebut secara rutin, seperti menyiram, membersihkan area sekitar tanaman, dan mengamati pertumbuhannya. Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, tanggung jawab, gotong royong, serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat alam yang telah diberikan. Kegiatan tersebut juga berjalan dengan profil pelajar Pancasila, terutama pada dimensi bergotong royong, bernalar kritis, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan nilai rahmatan lil alamin, yaitu menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup Allah. Demikianlah presentasi hasil telaah modul ajar dan buku teks yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan kurikulum merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam saya menyampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Prima selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum serta teman-teman yang telah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.